Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di penjelasan kali ini saya sedikit menyinggung tentang Al-Quran sebagai obat dan penenang terapi ketenangan jiwa dan hati. Sebelumnya, nama saya Ita Kira Rizky Nasira, NIM 19302-175. Oke, di slide kedua, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah sebuah jalan terbuka menuju makrifat Rabbaniyah dan amal yang selalu baik. Di dalamnya sama sekali tidak ada ruang untuk senda gurau, ketidakpedulian, main-main, dan kesia-siaan. Pengertian umum yang dilakoni waktu itu adalah satu waktu ini bahwa mereka mengikuti jalan penjernihan hati, menyucikan hati, serta meningkatkan kualitas karakter keimanan dan ibadah mereka agar mencapai kelupan tahapan tertentu, disebut macam dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, slide ketiga, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir dan membacanya sebagai ibadah. Al-Quran juga sebagai petunjuk, undang-undang, peraturan bagi orang muslim dan muslimat. Cara membaca Al-Quran menimbulkan manfaat. Yang pertama terlebih dahulu kita harus membulatkan hati ketika membaca dan mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua gunakan pendengar dan hadirkan hati sebagai mukhatab. Slide selanjutnya, slide kelima. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, baginya satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 16 diterangkan, yang beriman Al-Quran memang menyatakan perlunya mengelola hati dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran disebutkan, belumkah datang waktunya bagi orang-orang untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Perlu diingat kepada semuanya, orang sufi hanya akan berkonsentrasi dengan urusan hati. Ada yang menyebut dirinya sebagai dengan kata sufi atau istilah lain dengan serupa, dalam artian dia menunjukkan penjernihan atau mensucikan hati dengan banyak tahapan-tahapan untuk menuju mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dekat. Yang tahapan yang pertama ada taubat. Orang sufi itu harus taubat dulu dari perbuatan yang pernah diperbuat dulu, yang dirinya merasa dirugikan. Yang kedua ada suhud, meninggalkan kepentingan dunia dalam hidup materialnya. Di tahapan ini, apapun yang di dunia bisa memilangkan atau memalingkan Allah, dia akan menjauhi sifat tersebut. Yang ketiga ada al-wara', menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik.
menjauhkan diri dari sifat keraguan-raguan apapun yang kita lakukan. Jika itu membuat hati ragu, lebih baik tidak dilakukan atau ditinggalkan saja. Yang keempat ada al-fakr. Di kalangan sufi bisa disebut dengan kata menerima apapun yang Allah berikan dengan kelapangan hati dan ikhlas. Yang kelima ada al-sabr atau sabar. Para sufi mengartikan sebagai sabar dalam menjalankan apapun, sabar menjalani perintah Allah, sabar dalam ujian keadaan yang telah diberikan kepadanya. Yang keenam ada tawakal. Para sufi menganggap semua yang terjadi, semua ujian itu sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah takdir dari Allah, hanya bisa menerima dengan hati yang ikhlas. Yang terakhir ada ridho. Penangan para sufi ridho adalah keadaan jiwa hati yang selalu tenang, menerima qada dan qadar yang sudah diberikan dan menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada. Terima kasih dari saya. Bila ada kesalahan atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.